warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi teks novel. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian semua dapat memahami bagaimana menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan kebahasaannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian novel. Apa itu novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya. Di dalam novel terdapat unsur-unsur pembangun, yaitu unsur yang membangun dari dalam atau unsur intrinsik dan unsur yang membangun dari luar atau unsur ekstrinsik. Selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik. Yang pertama tokoh, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat sudut pandang, yang kelima tema, yang keenam gaya bahasa, dan yang terakhir yaitu amanat. Yang pertama tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Yang kedua alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Di dalam alur terdapat peristiwa yang saling berelasi dalam peran masing-masing, baik sebagai sebab maupun sebagai akibat sehingga menciptakan konflik. Yang ketiga, latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar ini menyaran pada tempat, waktu, sosial, sehingga latar seringkali dibedakan menjadi 3 macam, yakni tempat, waktu, dan sosial. Yang keempat, sudut pandang atau point of view, memasalahkan siapa yang bercerita. Pencerita akan menempatkan tokoh melalui berbagai cara atau pandangan dalam menampilkan tokoh, laku, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Yang kelima, tema, merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Yang keenam, gaya bahasa adalah ciri khas pengarang saat menuliskan cerita, seperti pemilihan penggunaan diksi, majas, dan kalimat. Yang terakhir yaitu amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada para pembaca. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai moral pada novel. Nilai moral yang disampaikan dalam karya sastra pada dasarnya adalah nilai yang disampaikan pengarang dalam rangka mendidik manusia dalam seluruh aspek atau persoalan hidup dan kehidupannya agar manusia dapat mengatur tingkah lakunya untuk menjadi manusia yang baik. Selanjutnya, jenis nilai moral. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu nilai moral yang menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan pribadi atau cara manusia memperlakukan diri pribadi. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lain atau sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan lepas dari interaksinya dengan manusia lain. Manusia pasti melakukan hubungan dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Dalam melakukan hubungan itu, manusia perlu memahami norma-norma yang berlaku agar justru dapat berjalan dengan lancar atau tidak memahami pemahamannya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia selain sebagai makhluk individu sosial juga sebagai makhluk yang meyakini adanya Tuhan. Dengan sadar atau tidak sadar, setiap manusia mengakui bahwa dia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di dunia ini. Sebagai makhluk hasil ciptaan Tuhan, maka di dalam dirinya telah dianugerahi sesuatu oleh penciptanya.
Unsur kebahasaan pada novel. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks pada teks. Yang kedua, menggunakan kata rujukan tempat, barang, dan orang. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa metafora, personifikasi, dan perumpamaan. Yang kelima, menggunakan peribahasa. Yang keenam, menggunakan kata kerja. Yang ketujuh, menggunakan dialog atau ungkapan. Yang kedelapan, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan suasana tokoh dan karakter. Selanjutnya ada langkah-langkah memahami nilai moral pada novel. Yang pertama, baca novel terlebih dahulu. Yang kedua, tandai kutipan-kutipan kalimat yang mengandung nilai moral pada novel. Yang ketiga, perhatikan dan pahami kutipan-kutipan yang terdapat pada novel. Yang keempat, catat yang dianggap penting mengenai nilai moral. Yang kelima, salin hasil yang sudah dipilih. Dan yang terakhir, cek ulang hasil yang sudah dikerjakan. Baik, materi telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan coba menganalisis nilai moral yang ada pada novel Layangan Putus karya Momi ASF. Namun, sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan trailer dari film Layangan Putus. Did you enjoy it? Ngerasa capek padahal udah jadi kebiasaan sebelumnya. Ya, soalnya kan sekarang kamu punya kebiasaan baru. Gak bisa dihubungin. Aku besok lusa ke Bandung. Ya, kita rencananya booking hotel di sana, mau finalisasi soal proposal. Jadi biar fokus buka kamar hotel. Ya ikut siapa aja, Mas? Anak-anak kantor. Nah, tadi merupakan sebuah tayangan trailer dari film Layangan Putus. It's my dream, not her my dream. Mungkin kalimat itu sudah tidak asing lagi di telinga sebagian orang. Kalimat ini populer karena serial drama Indonesia yang berjudul Layangan Putus. Memiliki jumlah 10 episode. Serial yang tayang di WTV ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Langsung saja kita analisis beberapa nilai moral yang terdapat pada novel Layangan Putus. Berikut ini ialah kutipan-kutipan kalimat sebagai contoh nilai moral yang terkandung pada novel Layangan Putus karya Momi ASF. Yang pertama, ada nilai moral pantang menyerah, yakni termasuk ke dalam nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri. Kutipan tersebut termasuk nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri yang ditunjukkan oleh Kinan yang memiliki sifat pantang menyerah atas semua yang dihadapinya. Kutipan tersebut memiliki contoh bagi pembaca bahwa kita harus bisa yakin dengan semua usaha yang dilakukan. Rencana yang telah disusun harus bisa terlaksana dengan baik dengan adanya doa dan usaha. Yang kedua, ada nilai moral meminta maaf, yakni termasuk ke dalam nilai moral hubungan manusia dengan orang lain. Kutipan tersebut termasuk nilai moral hubungan manusia dengan manusia yang ditunjukkan oleh Kinan meminta maaf kepada mantan suami atas perlakuannya yang membuat tersinggung. Kutipan tersebut memiliki contoh bagi pembaca bahwa kita harus bertanggung jawab atas perilaku yang kita lakukan terhadap orang lain. Ketika orang lain tersinggung atas perlakuan kita, maka harus segera meminta maaf. Yang ketiga, ada nilai moral sholat, yakni termasuk ke dalam nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan. Kutipan tersebut termasuk nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan yang ditunjukkan oleh Aris yang taat melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid. Kutipan tersebut memiliki contoh untuk pembaca, ialah meskipun memiliki kesibukan dunia, baik itu kerja, kuliah, sekolah, dan lainnya, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menunaikan sholat 5 waktu.
Sekian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.